Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, absen nomor urut 10-18, 4C, Perawatan, Politeknik Negeri Jakarta, D3 Teknik Mesin. Di sini kami akan membahas tentang prinsip kerja termometer hambatan listrik. Sebelum kita masuk ke prinsip kerjanya, alangkah baiknya kita membahas hambatan listrik. Nah, apa sih hambatan listrik itu? Yang kita tahu adalah rumus hambatan. Rumus hambatan itu adalah R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, keterangannya itu yaitu R merupakan hambatan, Rho merupakan hambatan jenis, L merupakan panjang bahan, A yaitu luas penampang. Nah, kita analogikan seperti ini jika kita mau menggambarkan sebuah hambatan. Bayangkan kamu sedang naik perahu di sebuah sungai. Selama perjalanan, ada masanya kamu mendapati aliran air yang tenang, lembut, dan kamu berlayar tanpa hambatan berarti. Tetapi, ada juga masanya kamu akan menemukan bebatuan serta ranting pohon yang menahan aliran air, sehingga membuat perahumu berjalan lebih pelan. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan dengan hambatan listrik dan arus listrik. Jika kita kembali pada konsep perahu di sungai penuh batu dan ranting, tentu perahu kita akan lebih sulit berlayar. Sebaliknya, dengan sedikitnya hambatan jenis seperti sungai mulus, hanya aliran air yang lancar, akan mengurangi nilai hambatan listriknya. Dari situ, kita bisa tahu bahwa semakin besar hambat jenisnya, semakin besar juga hambatan listriknya. Semakin panjang suatu kawat, semakin besar pula hambatan listriknya. Dan juga semakin luas penampang, semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Jadi kita berpatokan pada rumus R sama dengan Rho dikali L per A. Jika ini semakin besar, maka ini makin besar, dan ini juga. Nah, jika ini besar, maka ini lebih kecil. Oke. Ya, kita lanjut. Sekarang kita membahas apa itu termometer hambatan listrik. Nah, termometer hambatan listrik yaitu sebuah sensor suhu yang merasakan suhu dengan perubahan besarnya arus, tegangan, dan elemen hambatan listrik yang bervariasi pada benda yang akan diukur. Karakteristiknya itu alat ukur suhu yang akurat, terbuat dari logam. Biasanya logam yang dipakai itu logam platinum karena stabilitasnya dan daya yang tidak berubah drastis dengan tegangan. Cara penggunaannya, termometer ini ditempelkan pada permukaan zat yang suhunya akan diukur. Biasanya hambatan yang diukur dengan mempertahankan arus tetap yang besarnya diketahui dalam termometer itu, dan mengukur beda potensial kedua ujung hambatan dengan pertolongan potensiometer yang sangat peka. Ya, kita masuk ke prinsip kerja termometer hambatan listrik. Nah, di sini ada skematis, yaitu berupa rangkaian listrik. Di sini ada ampere meter untuk mengukur ampere, dan di sini ada hambatan atau konduktor. Di sini hambatan geser, di sini saklar, dan di sini sumber tegangan lah atau baterai, ya kan? Nah, di sini merupakan benda yang akan diukur temperaturnya. Jadi nanti sebuah aliran listrik akan mengalir di dalam rangkaian ini. Nanti semakin lama kan konduktornya semakin panas. Nah, tentu saja akan mentransfer suhunya ke dalam benda ini. Nah, dalam benda ini kita akan ukur suhunya berapa. Nah, yang kita tahu kan bahwa hambatan ini semakin panas dia, semakin besar juga hambatannya. Gitu. Nah, kita bisa baca di sini termometer hambatan listrik menggunakan logam, karena logam akan bertambah besar hambatannya terhadap arus listrik jika panasnya bertambah. Nah, jadi semakin besar suhu yang ada di sini,
semakin besar pula, kita bisa tahu bahwa semakin besar pula hambatan listriknya. Logam dapat dikatakan sebagai muatan positif yang berada di dalam elektron yang bergerak bebas. Jika suhu bertambah, elektron-elektron tersebut akan bergetar, dan getarannya semakin besar seiring dengan naiknya suhu. Dengan besarnya getaran tersebut, maka gerakan elektron akan terhambat dan menyebabkan nilai hambatan dari logam tersebut bertambah. Jadi yang akan kita ukur di sini adalah kenaikan suhu dari sebuah hambatan ini. Semakin tinggi nilai atau angka suhu dalam suatu hambatan, dalam suatu kawat ini, maka semakin besar pula hambatan listriknya. Sekiranya hanya itu yang bisa dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.